sharing saya hari ini tentang kepedulian dan kaitannya dengan pernikahan. Ada yang berencana menikah tahun ini? Ada. Yang mau nikah lagi? Ada ya? Ya, jadi tadi kaitannya peduli ya dengan pernikahan. Nah, sebenarnya manusia itu secara fitrah atau secara defaultnya peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungannya, dan peduli dengan sesamanya. Karena kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi seharusnya kita itu memang diciptakan peduli. Tapi seiring berjalannya waktu dengan lingkungan, dengan faktor pendidikan, kadang-kadang kita ada orang yang nggak peduli. Ya kita masa bodoh, gitu. Ada yang individualis, ada yang ya introvert, macam lah gitu ya. Intinya dia nggak peduli dengan orang lain. Nah, karena itu sebenarnya Tuhan punya step by step buat orang itu jadi peduli. Jadi secara umum kita tuh sebagai manusia dikasih 3 kegalauan ya. Ada yang sedang galau? Ya, jadi 3 jenis kegalauannya. Kegalauan yang pertama itu galau dengan urusan diri sendiri. Ya, jadi contoh kuliah nggak kelar-kelar, galau ya. Makan nggak benar ya, galau ya. Banyak lah maksudnya. Terus galau ya belum menikah ya. Itu kegalauan diri sendiri. Yang kedua, ini step yang lebih tinggi. Jadi kegalauan karena ini ya urusan orang lain tapi ada kaitannya dengan diri sendiri. Contoh keluarga, kita peduli dengan istri, dengan anak. Itu kan istri kan orang lain, tapi kita peduli karena kaitan dengan diri kita. Dan yang ketiga itu kegalauan gara-gara kita ngurusin urusan orang lain. Bukan berarti iri ya, bukan gosip, bukan. Contoh anak-anak terlantar gitu ya, kita mau peduli gitu. Kan nggak ada kaitan sama kita, anak-anak siapa gitu, tapi kita peduli. Peduli dengan lingkungan gitu. Nah, untuk sekarang juga musim-musim kampanye ya, itu kan juga karena peduli dia dengan masyarakat gitu. Ini kita ambil positifnya aja ya. Jadi caleg-caleg itu banyak yang peduli dia untuk mensejahterakan masyarakat. Kan nggak ada hubungan sama dia. Dia udah sejahtera gitu, tapi dia ingin mensejahterakan orang lain. Kenapa? Karena dia sampai ke tingkat yang ini gitu. Nah, untuk mencapai 3 tingkatan ini, Tuhan tuh ciptakan konsep yang namanya pernikahan. Kenapa? Dengan menikah, kita itu peduli. Pertama, peduli dengan diri kita, peduli dengan masa depan kita gitu. Jadi kita mulai mencari orang lain. Siapa ya calon istri kita mulai peduli gitu. Dengan menikah, kita peduli, oh istri kita gimana ya, udah makan atau belum, anak kita gimana ya. Ada kan orang yang sebelum menikah itu orangnya kayak jutek gitu ya, nggak peduli sama orang lain, tapi setelah menikah dia lebih peduli. Ada ya, ada yang dia nggak sayang sama anak-anak gitu. Setelah menikah dia sayang sama anak. Saya gitu, dulu saya sama anak kecil tuh nggak pernah sayang gitu. Sekarang setelah menikah ada orang lain ya saya sayang, ada istri orang lain gitu. Jangan sayang. Maksudnya ya ada istri orang lain tuh bukan disayangi, dihormati. Kenapa? Kita juga ingin istri kita dihormati orang kan. Jadi siapa yang suka nggak ada istri orang sini ada? Nah itu berarti dia nggak peduli tuh. Berarti dia masa bodoh, istrinya digara orang lain juga peduli. Nggak masalah ya. Nah jadi kita tuh harus peduli dengan itu. Nah yang jadi masalah kan sekarang ada yang teman-teman yang belum nikah, tapi bolak-balik tanya kapan nikah ya, ada kan? Ada kan? Itu ada yang nanya gitu, tandain aja orangnya. Nanti kalau waktu nikah nggak datang, tepuin gitu. Karena dulu saya gitu, sering tanya kapan nikah. Saya nikah, saya undang nggak datang. Berarti kan cuma ngomong aja, dia nggak peduli sebenarnya, cuma ngejek. Jadi sebenarnya pertanyaan ini nggak perlu ditanyain. Kalau kita memang nggak mau kendalin dia dengan seseorang, itu nggak perlu. Tapi kalau yang nanya ini calon mertua ya wajar. Ada sini yang bertanya calon mertua ya? Betul. Nikahin. Jadi kepedulian ini penting. Masalahnya sekarang ada yang dulu ya, terus beda ya menikah gitu. Cuman emang nggak ada itu.
bukan nggak ada jodohnya ya. Kita aja yang nggak peduli sama diri kita. Kadang-kadang kita mencari orang yang, oh ya salah satu tips pernikahan itu ya supaya langgeng itu salah satu aja ya, itu cari aja yang sekufu. Sekufu itu maksudnya selevel lah ya, sekebiasaan lah. Itu cuma sinetron tuh, ada orang super kaya terus nikah sama super miskin terus bahagia selamanya gitu. Itu cuma sinetron, cuma FTP apa itu, SCTV itu, yang cinta untuk tembok itu ada kan. Nah itu sekufu ini maksudnya gini, sekebiasaan lah ya. Ada yang sesuku boleh, ada yang ya biasanya makan beras ya makan beras, ada yang suka pedas ya sama yang suka pedas gitu lah. Jangan yang terlalu tinggi ya bisa, cuman ya laluilah badai kehidupan dengan itu, menyatukan. Karena kan gini, dia kan orang lain. Terus mau kita samakan dengan diri kita, yang dia dulu sama bapaknya disayang, dia apa ya, istri kita umpamanya dulunya orang-orang kaya dibawa jalan-jalan kemana naik mobil, sama kita mau kita ajak hidup susah ya, kita seret-seret gitu ya, ya nggak bisa kan? Kalau mau ya hadapi lah tantangan itu, cari aja yang sepupu gitu. Saya punya kawan namanya Fadel ya di Facebook, dia mohon maaf kalau ada yang nama yang sama itu hanya, tapi namanya memang Fadel. Jadi dia baru nikah ya, 2 tahun yang lalu dia baru nikah. Dia sering ikut seminar pernikahan, ini orang serius gitu, mau nikah ikut seminar. Jadi waktu tanya di panggung ditanya, kapan nikah? Dia belum punya jodoh. Dia bilang tahun ini. Terus diaminkan ya sama orang satu itu. Gak tahu berapa bulan kemudian ya pulang aja ke kampung. Ya ketemu sama jodoh di sana. Terus dia bilang sebenarnya jodoh itu nggak jauh-jauh, kadang-kadang di kampung kita. Dan memang benar ya. Jadi banyak yang nikah itu ya dengan orang dekat. Kadang-kadang kita cari yang jauh-jauh, ya. Udah jangan tahu yang di sini, yang sana aja. Jadi salah satunya itu. Jadi pernikahan itu membuat peduli. Kadang-kadang ada orang aku nggak mau nikah, masa bodoh aku udah mandiri gitu. Mesti nikah. Kadang-kadang orang yang berpikir seperti itu karena dia nggak peduli dengan lingkungannya. Bayangin kalau orang pada nggak mau nikah semua, gimana tatanan masyarakat? Itu keturunan pasti dikit, masyarakat semakin habis ya. Saya kemarin kan baru dari Thailand ya. Di sana itu siapa pemandu Miss Peng ya. Miss Peng itu umurnya 40, jadi kita pikir dia udah menikah. Yang nanya Morris masalahnya. Morris nanya, udah berapa anggota gitu lah, berapa anak? Saya masih single katanya, 40 tahun ya masih single. Oh iya, biasa di sini biasa. Kenapa kok gitu? Di sini ada masalah katanya. Di Thailand ini ada masalah. Masalahnya apa? Cowok, saya nyari jodoh tuh susah di sini. Karena cowok banyak jadi cewek. Kadang-kadang udah menikah pun suaminya juga bencong katanya, maksudnya gay kali ya. Terus yang baik-baik jadi biksu katanya. Jadi susah gitu. Nyari yang kayak gini nih susah. Yang nggak baik-baik kali ini susah. Dan di sana katanya, kalau kita ke sana itu kan, anak-anak kecil itu jarang kita lihat. Udah generasi tua ke atas, gitu. Sama kayak di Jepang. Gitu. Jadi kalau ini nggak berubah itu bakal habis tuh generasi sekarang ini habis. Karena 40 tahun kan habis, nggak ada lagi anaknya terus habis. Di sana juga LGBT kan banyak ya yang nggak mau nikah gitu, banyak. Jadi kalau dia nggak mau nikah itu juga kadang-kadang dia nggak peduli. Justru menikahlah karena kita peduli diri kita, peduli masa depan kita, peduli lingkungan kita, dan peduli sama negara kita juga. Jadi udah siap untuk menikah nih. Jadi ya intinya ini ya, intinya bukan iya bukan gini. Jadi intinya gini ya. Jadi intinya kita bukan tanyai orang yang belum nikah ke Amerika, itu bukan pertanyaan. Tapi yang sudah ada ya disederhanakan. Yang belum jangan sering-sering ditanyain. Kalau kita peduli ya ketemukan dia dengan seseorang ya biar dia tenang gitu. Biasanya orang-orang yang gitu ya sensitif kan. Saya juga dulu gitu ya. Jadi pedulilah dengan teman-teman kita, menikahlah gitu. Kita juga peduli dengan orang lain dan yakinlah
semua itu udah diatur, udah ada jalannya. Tinggal kita. Sekarang kita mau minta atau enggak? Kita sama siapa? Yang maha punya gitu, yang maha kuasa. Jangan kita sombong dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa cari jodoh sendiri, kita bisa ini enggak. Minta aja gitu. Amin. Terima kasih.